Kalau engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Karena dia akan mati dan tidak lagi menjadi hal yang engkau sukai. Jika engkau menyukai sekuntum bunga, biarkan saja dia seperti adanya. Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Nah, ini sekalian ngertilah maksudnya ya. Kalau ketemu, ini hubungannya dengan posesif tadi. Kita itu cenderung ingin mengambil, memetiknya hanya untuk kepentingan kita. Padahal kalau sudah jadi milik kita, itu kita tidak tertantang lagi. Karena dia akan kita ubah sesuai keinginan kita, tidak seperti dirinya semula sebelumnya. Padahal yang kita sukai, kita cintai itu dia yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ubah dia sesuai keinginan kita karena jadi milik kita. Maka jangan heran pada akhirnya kamu sendiri merasa, kemana dulu rasa yang ada ini kok sekarang pergi? Karena engkau yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau ada sekuntum bunga, kamu senang, jangan dipetik. Kalau dipetik, kamu bawa ke kamar, kamu tidak akan senang lagi dengan bunga itu. Karena tadi kamu kagumi bunga itu, ditangkainya seperti dia apa adanya. Nah, ini ilustrasi dari tadi loh, bagaimana kita menghargai cinta. Tidak sekedar ingin memiliki. Justru indahnya ketika kita biarkan dia seperti adanya. Itu yang disebut cinta itu membebaskan. Jadi prinsip dasarnya memang freedom, kebebasan. Baik. Nah, ini menarik, ada satu teori dari Osho. Cinta yang sejati itu justru kesediaan untuk sendiri. Ini menarik ya. Kita kan selama ini pokoknya hidup mati berdua kemana-mana bareng. Tapi Osho kebalikannya, enggak. Orang yang benar-benar mencintai itu justru orang yang siap sendiri. Demi apa? Demi kebebasanmu, demi kebahagiaanmu. Dan orang yang siap sendirilah yang dia akan bisa berbagi. Tadi kan cirinya yang dewasa berbagi. Siap sendiri bukan berarti ndak jadi nyari pasangan, Pak, ndak begitu maksudnya. Jadi siap sendiri itu kata Osho, kebenaran eksistensial hanya orang yang mampu menyendiri, yang mampu mencintai, berbagi dan menyelami inti terdalam cinta. Cinta bukan sebuah hubungan, cinta itu keadaan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang tidak sedang jatuh cinta, orang itulah cinta itu. Tentu saja ketika seseorang sedang jatuh cinta, memang dia jatuh cinta, ya itulah hasilnya. Jadi kita berubah jadi cinta, kok tiba-tiba memang ada lawan jenis yang kita cintai, yaitu efeknya. Tapi tidak hanya dia yang kita cintai, semua juga kita cintai. Nah, kadang-kadang justru dalam cinta itu kita siap menyendiri jadi diri kita untuk bisa berbagi lebih banyak pada yang kita cintai. Jadi ini mirip nanti kayak dulu di Khalil Gibran bahwa cinta itu justru yang kuat seperti tiang-tiang, ya kayak tiang-tiang masjid ini, tiang-tiang bangunan. Dia tidak boleh terlalu rapat, kurang kuat bangunannya. Biarkan berdiri sendiri di posisinya masing-masing sebagai dirinya sendiri. Justru ketika tidak terlalu rapat akan lebih kuat. Tiang itu kalau sebanyak ini tiang terus dikumpulkan yang tengah, ambruk masjidnya. Tapi kalau biarkan berdiri di posisinya dengan karakter dan fungsinya, justru lebih kuat. Itu yang disebut kesediaan untuk sendiri. Kan banyak orang mencintai itu, kita harus bersama terus mengorbankan karakterku, kamu korbankan karaktermu, kita dalam bersama. Justru tidak kuat.
Biarlah masing-masing dalam keunikan kita sendiri. Itu yang dimaksud kesediaan untuk sendiri. Dan jangan tuntut dia untuk ikut keinginanmu, demikian juga sebaliknya. Bahkan nanti di salah satu tulisannya Osho bilang, cara mencintai yang cerdas adalah justru siap memberikan waktu, memberikan break pada yang dicintai. Jadi kalau Mas kok tiap malam minggu sampai napel atau capek aku, mbok libur lah sebulan itu. Lu itu boleh kalau kayak gitu. Mungkin ada jenuhnya, ada ya monggo saja. Ada breaknya. Jangan dianggap itu terus tidak cinta lagi. Justru mungkin disitulah akan kelihatan buktinya dari cinta. Bahwa aku siap melakukan apapun demi dirimu. Aku siap berbagi apapun. Itu di antara yang disampaikan oleh Osho. Nah, ini yang rame, yang sering kalian komplain ya. Sejak tadi kan kalimat-kalimat yang rasanya ini kalimatnya anak-anak yang bucin semua tadi ya. Budak cinta. Coba perhatikan ureanya Osho itu ya tentang budak cinta. Ketika saya berkata, jadilah budak cinta, yang saya maksud bukan untuk menjadi pelayan orang yang Anda cintai. Bukan, tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan untuk menjadi pelayan seorang kekasih. Maksudku jadilah pelayannya cinta. Gagasan murni tentang cintalah yang harus dilayani. Kekasihmu hanyalah salah satu wujud dari gagasan murni itu. Dan seluruh keberadaan tidak mengandung apapun kecuali jutaan manifestasi gagasan murni itu. Bunga, bulan, kekasihmu, anakmu, ibumu, ayahmu, semuanya adalah wujud gelombang di lautan cinta. Namun jangan pernah menjadi pelayan seorang kekasih. Ingatlah selalu bahwa kekasihmu hanyalah satu ekspresi kecil. Sajikan cinta lewat sang kekasih, tapi jangan pernah melekat pada sang kekasih. Ketika seseorang tidak terikat pada kekasihnya, cinta mencapai puncak tertingginya. Saat seseorang melekat, ia akan mulai terjatuh. Engkau akan memenuhi semua kebutuhannya, tapi jangan penuhi keinginan egois atau keinginan fiktifnya. Jangan memenuhi apapun yang benar-benar akan merugikannya. Misalnya, jangan memenuhi egonya, meskipun egonya menuntut. Orang yang terlalu khawatir, terikat, akan memenuhi tuntutan ego. Itu artinya Anda meracuni kekasih Anda. Jadi yang pertama, bucin itu bukan berarti budaknya pacar, budaknya kekasih, tapi budaknya cinta. Budak cinta itu maksudnya apa? Mari kita jadikan cinta sebagai bahan pertimbangan cara pandang kita, cara hidup kita. Seperti saya bilang tadi, memutuskan apapun, melihat apapun, pertimbangannya cinta. Itulah yang disebut bucin, budaknya cinta, pelayannya cinta, kata Osho. Dan ini ya memang tidak terbatas di kekasih, tapi juga teman, orang tua, saudara, anak, tetangga, semua saja adalah yang mendapatkan perlakuan layanan cinta dari kita. Bahkan kalau tentang yang kita cintai, yang kekasih kita tadi, tidak selalu keinginannya kita layani. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan egois yang justru menghancurkan dia. Kalau kita turuti saja, sebenarnya kita sedang meracuninya. Jadi misalnya kalian dimintai bantuan,
Mas aku lagi males bikin skripsi, kamu yang bikinin ya. Oke, siap. Lo yang kuliah siapa, yang bikin skripsi siapa. Jadi ini bagi saya jenis-jenis meracuni itu tadi. Jadi tidak semua permohonannya harus kamu penuhi. Permintaannya apapun harus kamu jawab dalam koridor cintamu. Cinta itu ya tidak selalu harus menuruti permintaan yang kamu cintai. Justru kamu harus peduli. Jangan minta itu akan merusakmu, itu akan menghancurkanmu. Kita jangan ikut-ikutan meracuni yang kita cintai. Oke ya, baik. Terus kita lanjutkan. Nah ini menarik juga. Ada sering pertanyaan seperti ini dibantu menjawab oleh Osho. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui. Engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan. Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi, perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit. Karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah, menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita. Dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif. Karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian, untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri. Itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat bales 3 menit urusannya bisa panjang. Itu kan ini menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya.
Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif. Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas, ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni, dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan, tapi setelah itu akan jadi sangat berharga. Baik, ini jawabannya Osho ya. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih sejak mencintai saya kok sakit, kok rasanya hidup ini tambah ruwet, tambah rumit? Ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Itu dawuhnya Patkai ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini menarik kata Osho. Ini sisi religiusnya. Cinta juga akan membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Itu kalimatnya Osho. Kekasih, aku mencintaimu. Cinta adalah pesanku. Biarlah itu menjadi pesanmu juga. Cinta adalah warna dan iklimku. Bagiku, cinta adalah satu-satunya agama. Yang lainnya hanya sampah. Yang lainnya hanya mimpi yang menggetarkan pikiran. Cinta adalah satu-satunya hal penting dalam hidup. Yang lainnya hanya ilusi. Biarkan cinta tumbuh dalam dirimu, dan Tuhan akan hadir dengan sendirinya. Jika engkau merindukan cinta, engkau akan merindukan Tuhan dan segalanya. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan, namun tidak sebaliknya. Mereka yang hanya berpikir tentang Tuhan dan berfilsafat tentang Tuhan mungkin tidak pernah tahu tentang cinta dan juga tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Jadi mencintai adalah jalan untuk sampai pada Tuhan. Kalau versinya Osho, ya mungkin bisa kita geser sedikit ke pendapatnya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'adah, di situ beliau menjelaskan ketika kita mencintai apapun, coba kita dalami sekalian cinta itu, dan dalam aspek terdalamnya cinta, di situ kita akan ketemu cinta ilahiyah, cinta pada Tuhan. Misalnya, kalau teman-teman cintanya pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, loh itu kalau kita teruskan sampai ketemu puncaknya cantik dan indah, yang maha indah itu kan Allah, Tuhan. Jadi cinta pada keindahan akan membawa kita pada Allah. Kalau kita cinta yang kuat-kuat, yang gagah, yang punya kekuasaan, mungkin ada yang senang jabatan, itu kan cinta kekuasaan. Kalau kita lanjutkan sampai dalam,
dengan refleksi kontemplasi, bukankah puncaknya yang maha kuasa adalah Tuhan, adalah Allah. Kalau kita senang dengan orang baik, saya cinta padamu karena kamu baik. Loh, itu kalau kita sadari lebih dalam, orang yang hanya membuat kebaikan sedikit saja pada kita, kita bisa jatuh cinta padanya. Apa kita lupa Allah yang maha baik pada kita? Jadi ini ilustrasi dari Imam Ghazali ya. Sederhananya bahwa lewat jalan cinta itu kita bisa sampai pada Allah. Kalau di Osho kan tadi lebih ekstrim. Orang yang mengenal cinta akan mengenal Tuhan. Tapi orang yang sekedar memikirkan Tuhan pasti tidak akan ketemu cinta, dan kemungkinan juga tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Pikiran itu terbatas. Banyak filosof-filosof yang menggunakan akalnya untuk membuktikan Tuhan, pada akhirnya tidak ketemu dan terus kesimpulannya jadi ateis. Ada jawaban menarik. Dulu pernah kita bahas jawabannya presiden pertama kita, Pak Soekarno itu. Satu ketika beliau ditanya, "Wahai Pak Presiden, sampean kan punya banyak anugerah doktor honoris causa karena kepandaiannya. Sampean yang punya banyak gelar doktor honoris causa itu apa masih percaya Tuhan? Buktinya apa? Kok masih percaya dengan Tuhan itu?" Jawabannya Pak Karno, "Saya tidak tahu buktinya apa adanya Tuhan itu. Argumen apa yang pas untuk menjelaskan adanya Tuhan. Tapi beberapa pengalaman hidup saya mengindikasikan Tuhan memang ada. Kalau tanpa campur tangannya Tuhan, tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini terjadi." Itu salah satu contoh. Jadi membuktikan Tuhan tidak hanya pakai akal, tapi dari pengalaman kita. Ada banyak yang tidak ngira ya tiba-tiba bisa melakukan itu. Kejadiannya bisa begitu. Misalnya seperti proklamasi kemerdekaan, itu kan sebenarnya Pak Karno tidak ingin hari itu memproklamasikannya, masih ingin mengurus beberapa hal lagi, tiba-tiba dipaksa oleh anak-anak muda, diculik, dipaksa. Loh, ini kan yang kerja kuasanya Tuhan. Bahkan saya tidak ingin pun diseret-seret sampai ke titik itu. Nah, itu tidak mungkin kebetulan. Nah, ini contoh, salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa pembuktian Tuhan ya tidak selalu dengan akal.